Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Agustin Fatona Wiratama dengan NPM A1M021016. Saya merupakan mahasiswi Prodi Pendidikan IPA Universitas Bengkulu. Baiklah teman-teman, kali ini kita akan mempelajari tentang alat optik. Sebelumnya, apakah teman-teman tahu apa hubungan cahaya dengan alat optik? Seperti yang kita ketahui bahwa cahaya memiliki sifat-sifat. Di antaranya adalah yang pertama, cahaya dapat melambat lurus, yang kedua menembus benda bening, cahaya dapat dipantulkan, cahaya dapat dibiaskan, dan yang kelima, cahaya dapat diuraikan. Alat optik adalah alat bantu yang menggunakan lensa atau cermin untuk memanfaatkan sifat-sifat cahaya. Sifat cahaya yang dapat dipantulkan dapat kalian amati pada cermin. Bayangan yang kalian lihat dari cermin adalah hasil dari pemantulan cahaya. Lalu selanjutnya, apakah itu lensa? Apakah sama lensa dengan cermin? Cermin bekerja sebagai memantulkan cahaya, sedangkan lensa sebagai membiaskan cahaya. Cermin hanya dilapisi dengan satu sisi bening karena satu sisi lainnya ditutupi dengan aluminium atau perak. Sedangkan lensa memiliki dua sisi bening. Secara umum sama dengan cermin, lensa memiliki dua jenis, yaitu lensa cekung dan lensa cembung. Lensa cekung atau korkat bersifat divergen atau menyebarkan cahaya. Sedangkan lensa cekung atau konvers bersifat konvergen, yaitu untuk mengumpulkan cahaya. Kembali ke alat optik. Contoh dari alat optik adalah seperti kamera, kacamata, lup, mikroskop, dan teropong. Mari kita bahas satu-satu bagaimana manfaat dan cara kerja alat optik tersebut. Yang pertama adalah kamera. Kamera berfungsi untuk mengambil foto atau video. Cahaya yang dipantulkan oleh benda akan masuk dan dibiaskan oleh lensa pada kamera. Agar gambar tidak blur, jarak bayangan bisa diatur. Cara menggeser posisi lensa kamera. Kemudian, bayangan pada kamera akan ditangkap oleh sensor dan diubah menjadi sinyal listrik. Kemudian yang kedua adalah kacamata. Kacamata ini berfungsi untuk mengatasi gangguan pada penglihatan. Jenis lensa yang digunakan pada kacamata disesuaikan dengan gangguan yang dialami. Jika mengalami rabun jauh atau miopi, maka menggunakan lensa cekung atau sering kita sebut dengan lensa minus. Jika mengalami rabun dekat atau hipermetropi, maka menggunakan lensa cembung atau lensa plus. Lensa yang ada di kacamata akan memfokuskan kembali bayangan pada benda agar jatuh tepat di retina. Kemudian yang ketiga adalah lup atau sering dikenal dengan kaca pembesar. Lup menggunakan lensa cembung untuk memperbesar bayangan benda. Kemudian yang keempat adalah mikroskop. Mikroskop digunakan untuk melihat benda yang sangat kecil yang tidak dapat dilihat secara langsung dengan mata telanjang, seperti melihat bakteri. Mikroskop dapat memperbesar bayangan sampai ratusan hingga ribuan kali lipat. Mikroskop menggunakan dua lensa cembung.
yaitu lensa okuler dan lensa objektif. Kemudian yang terakhir adalah teropong atau teleskop. Digunakan untuk melihat benda-benda yang jauh seperti bulan, planet, dan bintang. Teropong tersusun atas dua lensa cembung, yaitu lensa okuler dan lensa objektif. Cahaya yang masuk ke lensa objektif akan dibiaskan, dan kemudian bayangan yang dihasilkan oleh lensa objektif akan diperbesar oleh lensa okuler. Dari alat optik yang kita pelajari, ternyata mata juga termasuk ke dalam alat optik. Mata merupakan alat optik alami yang kita miliki. Namun, kemampuan mata manusia itu terbatas. Baiklah teman-teman semua, itulah penjelasan alat optik dan kegunaannya. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari kita. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.